Perkenalkan, nama saya Daya Hetviona BR Manulang dengan NPM 191600024. Saya dari kelas PGSD 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang media pembelajaran. Sebelum kita masuk ke dalam materi media pembelajaran, kita harus tahu apa itu media. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan kata media dari bahasa Arab yang berarti perantara atau pengantar. Pada pengertian lain, media adalah segala sesuatu untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Itu adalah pengertian dari media. Sedangkan apa itu media pembelajaran itu sendiri adalah hubungan komunikasi interaktif akan berjalan lancar dan tercapainya hasil yang maksimal apabila menggunakan alat bantu seperti media komunikasi. Ada 3 kelebihan kemampuan media. Yang pertama adalah kemampuan piksikatif, yang kedua kemampuan manipulatif, yang ketiga kemampuan distributif. Manfaat dan fungsi media. Media dalam pembelajaran itu ada manfaatnya. Yang pertama itu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa. Maksudnya itu tuh, jadi siswa akan fokus terhadap media pembelajaran yang kita buat. Kedua, bahan ajar akan lebih jelas. Benar, dengan adanya media, bahan ajar yang kita gunakan kepada siswa itu jadi langsung jelas tujuan, maksud dan tujuan materi yang bakal kita jelaskan. Kemudian itu tuh keterbatasan waktu kita belajar itu jadi lebih mudah, tidak membuang-buang waktu. Terus siswa juga tidak merasa bosan dan masih banyak lagi manfaat dari menggunakan media. Kemudian di sini juga ada fungsi media. Fungsi media itu menarik perhatian siswa, terus membangkitkan motivasi untuk belajar, kemudian mengefektifkan dalam pembelajaran. Kemudian ada jenis dan klarifikasi media. Yang pertama itu adalah pengalaman langsung. Maksudnya pengalaman langsung adalah ketika objek atau peristiwa yang kita jelaskan itu benar-benar terjadi, benar-benar kita ceritakan secara langsung kepada siswa. Yang kedua itu pengalaman tiruan. Maksudnya pengalaman tiruan itu objek atau suatu peristiwa, kita menggunakan sebuah gambar atau video untuk menjelaskan kepada siswa. Kemudian itu pengalaman dari kata-kata. Jadi maksudnya pengalaman dari kata-kata itu kita menggunakan kata-kata lisan atau menggunakan sebuah kata-kata lisan atau kata-kata yang sudah kita dengar dari orang, terus kita ceritakan lagi kepada siswa. Terus peranan media pembelajaran dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, media itu difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran dalam kita untuk dalam waktu kita menjelaskan, dengan adanya media murid tidak bosan pertama. Terus dengan adanya media juga itu dalam pendidikan itu memudahkan kita sebagai guru untuk menjelaskan atau menyampaikan pesan atau materi atau maksud apa ya materi yang kita bakal jelaskan. Sekian dulu itu materi dari media pembelajaran. Di sini saya juga akan menjelaskan konsep dasar multimedia. Sebelum masuk ke dalam konsep dasar multimedia pembelajaran, kita harus mengetahui apa itu multimedia. Multimedia diartikan sebagai kumpulan dari berbagai peralatan media yang digunakan untuk presentasi. Multimedia juga disebut sebagai pengguna beberapa media untuk menyajikan informasi.
Itu pengertian multimedia. Kemudian penggunaan multimedia dalam proses belajar ini dimaksud agar siswa atau mahasiswa termotivasi untuk belajar dan sehingga memperoleh hasil belajar maksimal. Jadi, penggunaan multimedia dalam proses belajar mengajar ini supaya siswa atau mahasiswa tidak merasa bosan. Itu salah satunya. Sehingga ketika tidak bosan siswa, maka kita bisa mencapai hasil yang maksimal dalam pembelajaran tersebut. Terus di sini ada prinsip multimedia. Multimedia pembelajaran adalah kombinasi dari teks, gambar, grafik, suara, video yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip multimedia ada prinsip contiguity, terus prinsip penekanan, keseimbangan, irama, dan keselarasan dan kesatuan. Komponen multimedia itu tuh menurut Grant dan Brown pada tahun 2002 pada ayat 3 menjelaskan terdapat beberapa komponen yang digunakan dalam menyajikan multimedia. Yang pertama berbasis kertas. Contohnya itu seperti buku, majalah, novel, dan brosur. Sedangkan berbasis cahaya itu seperti slideshow atau transparasi. Kemudian suara itu CD atau radio, sedangkan gambar itu seperti TV atau film. Kemudian berbasis digital itu seperti komputer. Di sini ada beberapa aspek yang harus ada dalam multimedia pembelajaran. Di antara lain sebagai berikut, yaitu ada umpan balik. Maksudnya umpan balik ini antara siswa dan guru, kita harus mempunyai umpan balik dalam pembelajaran selama pembelajaran berlangsung. Kemudian itu ada percabangan, penilaian, kemudian ada monitoring kemajuan, petunjuk dan tampilan. Kemudian di sini itu materi komponen dasar multimedia pembelajaran. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang cara pengembangan multimedia. Yang pertama itu kan kita sudah mengetahui apa itu multimedia, pengertian dari multimedia. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara pengembangan multimedia. Yang pertama itu kita harus tahu proses pembelajaran berbantu multimedia. Yang pertama ada multimedia Frauauthoring. Maksudnya ini perakitan elemen media. Maksudnya adalah proses memperoleh elemen-elemen multimedia yang diperlukan. Jadi maksudnya di sini kita harus memilih elemen-elemen multimedia yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua di sini ada multimedia authoring atau makromedia director. Maksudnya tahap semua elemen media yang telah kita buat, kemudian kita bakal simpan media tersebut. Yang ketiga ada multimedia pasca authoring atau kemasan untuk pengiriman. Jadi di sini yang ketiga ini maksudnya sudah kita buat, proses yang sudah kita lalui, kemudian sudah kita simpan, kemudian nanti kita mengirim maksudnya itu kita akan menjelaskan kepada siswa. Kemudian di sini ada tahapan dan prosedur pengembangan software melalui 5 kegiatan, yaitu pengamatan, analisis, reka bentuk, dan implementasi. Pengembangan software multimedia dalam pembelajaran meliputi 5 fase, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan penilaian. Jadi pengembangan software dalam multimedia dalam pendidikan itu sangat penting bagi dunia pendidikan, karena dengan adanya multimedia software ini itu lebih efisien dan efektif selama pembelajaran berlangsung. Di sini kemudian ada model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Adalah langkah sistematis dalam membuat program multimedia pembelajaran interaktif atau MPI.
model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif itu terbagi menjadi ada 6. Yang pertama itu model APPED. Itu tuh maksudnya adalah model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif, upaya penelitian sebagian dari penelitian dan pengembangan. Itu meliputi 5 langkah. Yang pertama itu analisis, perancangan, produksi, evaluasi, dan diseminasi. Kemudian yang kedua itu ada model ADDI yang meliputi analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Yang ketiga model Alesi Trolif yang meliputi 3 langkah, yaitu planning, design, dan development. Dan yang keempat itu ada model LEE yang meliputi needs assessment from analysis, kemudian design from analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Terus yang kelima itu ada model Brow dan Cal. Dan terakhir model pengembangan Evers dan Baron. Model ini memiliki 3 langkah utama, yaitu the design, development. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau lama waktu saya menjelaskan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.